quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur alhamdulillah pada sore ini kita ketemu lagi melalui aplikasi Zoom dalam rangka kajian rembuan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan baik lahir maupun batin, jasmani dan rohani, sehingga kita masih tetap berada di jalannya untuk tetap memperjuangkan syariatnya dalam rangka tegaknya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat kita. Yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Ayat yang tadi saya baca itu terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 106, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini sangat familiar di telinga kita insya Allah. Termasuk pemahaman ayat ini di masyarakat insya Allah juga sudah sangat familiar. Bahwa Islam itu diturunkan atau Nabi kita diturunkan dalam rangka menebar kasih sayang, menebar rahmat di antara atau di tengah-tengah alam semesta ini. Jadi kalau kita lihat ayat ini maka sebetulnya akan mempertegas keyakinan kita bahwa Islam yang diturunkan kepada kita semua itu adalah merupakan Islam yang bukan garis keras atau bukan garis lembek, tapi Islam garis lurus. Islam yang memberikan kemaslahatan kepada seluruh alam semesta ini. Tidak pro kanan dan tidak pro kiri, tetapi dalam arti pemahamannya adalah Islam yang akan memberikan kemaslahatan, memberikan kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada manusia, makhluk-makhluk selain manusia. Oleh karena itu, pemahaman seperti ini itu harus menjadi sebuah sikap kita bahwa ketika ada orang yang kemudian menjudge atau memvonis bahwa Islam itu adalah agama yang menebar kekerasan, agama yang menebar ketakutan, agama yang menebar kesusahan, itu adalah sebuah anggapan yang sangat keliru dan kita harus kita tolak. Kita harus mampu menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada dunia bahwa Islam tidak seperti itu. Tapi Islam adalah betul-betul agama yang membawa kedamaian, membawa kesejukan, membawa keindahan. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Hari ini barangkali kita kemarin dikejutkan dengan sebuah peristiwa di Prancis. Ada seorang pengikut agama lain yang kemudian Nabi, yang isinya adalah merupakan penghinaan kepada Nabi. Kemudian peristiwa itu direspon oleh seorang anak muda yang umurnya baru 18 tahun dengan respon yang cukup menurut saya cukup mengejutkan. Karena apa? Orang itu langsung dipenggal lehernya. Nah, pertanyaannya, apakah perilaku anak muda yang memenggal leher orang yang menista Nabi dengan menampilkan kartu Nabi yang dalam bentuk penistaan itu termasuk perilaku rahmatan lil alamin atau enggak? Ini sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mungkin akan terjadi pemahaman atau pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh itu termasuk
nggak benar gitu kan. Itu termasuk pemahaman Islam garis keras. Karena cara-cara yang dilakukan, cara-cara yang sangat biadab, kan begitu. Ada yang menganggap itu sebuah tindakan yang biadab. Tapi sekelompok lain mungkin akan mengatakan, enggak, itu respon spontanitas, respon terhadap perilaku orang lain yang memperlakukan Nabi sebagai kekasih umat Islam, sebagai panutan umat Islam, kemudian diperlakukan dengan cara yang sangat hina. Itu tidak termasuk perilaku yang biadab, tapi justru perilaku yang sangat baik. Gitu. Nah, paling tidak dari dua pandangan ini, kita perlu merujuk kepada mana yang sebetulnya sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, barangkali boleh juga kita menyebut salah satu hadis yang sangat populer juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum munkaron, falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Nabi, barang siapa di antara kalian melihat ada kemungkaran, robah dengan tangan. Kalau robah dengan tangan nggak mampu, robah dengan lisan. Kalau merubah dengan lisan pun nggak mampu, robahlah dengan hati. Dan merubah dengan hati adalah merupakan perbuatan yang sangat, atau merupakan wujud daripada iman yang sangat lemah. Kalau begitu, saya memahaminya, orang yang melakukan perubahan atau yang merubah dengan tangan, itu adalah merupakan wujud daripada iman yang kuat. Kalau yang pakai hati dikatakan ad'aful iman, iman yang sangat lemah, maka yang merubah dengan tangan itu adalah bukti dia itu imannya kuat. Itu. Nah, barangkali ini juga harus menjadi pemikiran kita. Apakah termasuk itu? Dan saya memaknainya adalah seperti itu. Termasuk yang memaknainya adalah kita melihat ada kemungkaran di depan mata kita, maka rubah dengan tangan kita. Dengan tangan kita. Nggak mungkin dong, umpamanya kita melihat ada kemungkaran seperti itu. Ada orang menista Nabi di depan mata kita, kemudian kalau kita melakukan tindakan yang keras, kemudian kita takut dianggap sebagai tindakan amoral atau biadab atau kriminal, kemudian kita lari teriak-teriak minta tolong sama orang, atau kita lari masuk kamar kita berdoa. Nah, barangkali nggak pas kalau seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemuda yang melakukan reaksi spontanitas, menurut pemahaman saya itu adalah merupakan refleksi bahwa dia itu punya iman yang kuat pada jam itu, pada detik itu. Pada jam itu, pada detik itu. Iman dia sedang dalam posisi yang sangat bagus, posisi yang kuat. Maka begitu melihat Nabi kekasihnya diperlakukan seperti itu, walaupun dalam bentuk karikatur, kemudian dia spontanitas melakukan upaya untuk menghentikan penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Jadi jangan sampai kemudian ada kejadian, ada kemungkaran di depan mata, kemudian kita malah rapat atau diskusi. Bagaimana baiknya mengatasi itu? Keburu orang itu sudah pergi, atau keburu kemaksiatan kemungkaran itu berakhir. Jadi spontanitas itu adalah sebuah refleksi menurut saya, refleksi. Dan dibenarkan kalau menurut saya, menurut hadis itu. Karena hadisnya secara tekstual tadi disebutkan, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Tangan itu apa? Ya tangannya ini tangan gitu kan. Ini tangan. Walaupun ada yang memaknai kekuasaan, tetapi kekuasaan pun tangan. Pakai tanda tangan itu juga tangan. Jadi
Bagi orang-orang yang tidak punya kekuasaan dalam makna sebagai penguasa, maka tangan inilah yang merupakan kekuasaan untuk orang itu. Maka ketika orang itu atau si anak muda tadi melakukan dengan tangannya sendiri, itulah kekuasaan yang dia punya. Power yang dia punya itu. Nah, jadi karena dia melaksanakan nahi mungkar seperti itu, menurut saya nggak salah. Menurut saya nggak salah. Walaupun kemudian muncul reaksi macam-macam, termasuk Presiden Prancis sendiri mengatakan itu termasuk ya perbuatan yang sangat biadab lah ya, kira-kira begitu. Malah menurut Presiden Prancis kan dikatakan itu kan sebuah ekspresi dari apa namanya kebebasan berekspresi. Ya. Jadi kalau dalilnya orang lain mengatakan itu kebebasan ekspresi, melakukan penghinaan, barangkali kita boleh juga debat ya kan, debat kusir akhirnya. Kalau begitu yang melakukan atau yang merespon dengan tindakan kekerasan terhadap si pelaku penista itu juga kebebasan berekspresi. Akhirnya apa? Semua orang berdalih dengan kebebasan berekspresi. Nah, tapi kita sebagai Muslim punya panduan yang insya Allah itu tidak keliru, tidak salah. Jadi pada saat-saat yang sangat emergensi seperti itu, ada orang melakukan penistaan di depan mata kita, maka tidak salah kalau kemudian ada orang yang mengekspresikan penolakannya dengan cara-cara yang seperti itu. Kalau bicara tentang aturan negara, ya memang aturan negara ada masing-masing negara punya. Termasuk di negara kita kan ada aturan juga. Ada aturan juga yang melarang orang melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Cuma memang persoalannya bagaimana agar supaya aturan-aturan yang ada di dalam norma-norma Islam itu bisa ditransformasikan ke dalam aturan-aturan yang berlaku di sebuah negara, termasuk di negara kita. Hari ini belum. Makanya ketika terjadi persoalan yang seperti itu, maka muncul pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi dari sisi pemahaman hadis tadi, dari sisi pemahaman keislaman tadi, apa yang dilakukan oleh pemuda yang melakukan reaksi spontanitas terhadap yang menista agama, menista Nabi, itu tidak salah. Tetapi ketika kita kembali ke negara, kembali ke apa namanya, kita berada di mana, ya hukum negara itu juga harus menjadi sebuah hal yang menjadi pertimbangan. Jadi idealnya memang dua-duanya harus berjalan seiring sejalan antara hukum yang berlaku di agama, hukum yang berlaku di negara seiring sejalan sehingga tidak terjadi perbedaan. Tapi itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu kembali ke rahmatan lil alamin. Nah, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Memang Islam sudah memberikan tuntunan yang sedemikian indahnya kepada kita. Bahkan perilaku rahmatan lil alamin itu bukan hanya diberlakukan atau ditujukan hanya kepada orang atau setiap orang, bukan, tapi kepada siapapun, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan, termasuk kepada benda-benda mati, termasuk kepada hewan-hewan. Itu Islam memperlakukan sedemikian rupa sebagai bentuk atau sebagai wujud daripada pelaksanaan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pernah suatu hari saya datang ke sebuah pesantren di
di Indonesia lah ya, di Jawa lah. Di Jawa. Pas saya parkir mobil itu, karena pas siang bolong, yang mendekati zuhur itu, suasana panas, saya berteduh sambil nunggu parkiran mobil itu, berteduh di bawah pohon. Kemudian tangan tidak sengaja memetik daun yang ada di atas kepala saya. Kemudian satpam mengejar saya, mengatakan, "Pak, di sini tidak boleh memetik daun sembarangan." Nah, terus saya ingat, oh iya, jadi Islam mengajarkan seperti itu. Walaupun hanya sekedar memetik selembar daun, itu termasuk tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Apalagi sampai merusak tanaman, sampai merusak tatanan gitu. Memetik selembar daun saja itu sebenarnya sebuah tindakan yang tidak bagus. Inilah salah satu refleksi juga terhadap pemahaman Islam sebagai rahmatan alam, sebagai kasih sayang pada seluruh alam semesta. Ini kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kepada makhluk-makhluk yang lain itu juga Islam sudah memberikan panduan. Dulu pernah ada ungkapan atau ada orang yang nyinyir kepada Islam mengatakan, orang Islam ini sadis ya. Masa pas bulan haji justru membantai binatang-binatang. Jutaan binatang dibantai, ada onta, ada sapi, ada kambing dibantai. Islam itu tidak manusiawi, tidak manusia. Ya memang bukan manusia kok, binatang. Nah, jadi ada orang yang jadi seperti itu, padahal ya, itu syariat. Yang namanya menyembelih hewan korban itu syariat, dan diberikan panduan, tuntunan seperti apa ketika kita menyembelih hewan korban itu, termasuk menyembelih hewan untuk dimakan, itu panduannya ada. Jadi bukan sebuah tindakan yang biadab atau sebuah tindakan yang melanggar, enggak. Justru ini melaksanakan syariat. Memotong hewan, sapi, kerbau, onta, kambing, domba untuk korban itu syariat. Ada tuntunan. Nah, tetapi bagi orang-orang yang tidak memahami Islam, orang yang memang hatinya tidak suka kepada Islam, maka dia mengatakan umat Islam itu biadab ya. Binatang kok dibantai sedemikian rupa. Tetapi kenapa mereka tidak mengatakan kepada pedagang-pedagang ayam yang tiap hari motong ayam untuk dibawa ke supermarket segala macam itu sebagai sebuah pembantaian? Kan aneh. Jadi kepada umat Islam yang melakukan pemotongan hewan pada hari raya kurban dibilang pembantaian, tetapi kepada pemotong-pemotong ayam, sapi, kerbau tiap hari di pasar tidak ada sebutan pembantaian. Ini juga merupakan satu bukan sindiran, merupakan satu ungkapan ketidaksukaan kepada Islam. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat, mendengar, atau menyaksikan, atau apalah, membaca tentang berbagai macam respon orang terhadap apa yang dilakukan oleh umat Islam, berkaitan dengan penegakan syariat Islam itu, kita nggak usah terlalu ambil pusing dengan kebakaran jenggot. Ya. Kalau kita yakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran, apa yang kita lakukan adalah sebuah hal yang tidak melanggar syariat. Nah, jadi itu. Jadi banyak contoh-contoh yang bisa kita eksplor dalam rangka untuk menunjukkan kepada publik bahwa Islam itu rahmatin alamin. Islam itu adalah betul-betul ajaran yang mengajak kepada kemaslahatan, kepada kedamaian, kepada kasih sayang. Gitu. Ini aja dulu panduan kita itu. Panduan kita di lapangan itu. Jadi sekali lagi ekspresi anak muda tadi yang melakukan respon spontanitas kepada si penista Nabi, itulah respon yang mudah-mudahan tidak melanggar syariat.